Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas soal ASPD yang dibuat oleh Dinas Dikpora DIY pada tahun 2021. Yuk, kita langsung ke soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui tekanan paling besar. Nah, dari mana? Dari 4 gambar ini. Nah, kita perlu tahu dulu nih, tekanan paling besar itu bisa dicari dengan persamaan apa? Persamaannya seperti ini. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas alas. Nah, gaya di sini itu bisa kita sebut dengan gaya berat. Ya, oke, jadi jangan khawatir. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di soal. Di soal ini ada 4 buah balok, itu masanya sama. Jadi, volumenya berbeda tapi masanya sama. Oke. Nah, ukurannya seperti ini, dapat kita lihat bersama. Nah, yuk kita identifikasi manakah yang memiliki tekanan yang paling besar. Tekanan yang paling besar. Nah, karena masanya di setiap balok itu sama, berarti yang bisa membuat tekanan itu besar atau kecil adalah apa? Luas alasnya. Berarti kalau luas alasnya besar, maka tekanannya itu semakin kecil. Sedangkan jika luas alasnya kecil itu maka tekanannya itu besar. Nah, dari konsep tersebut, kira-kira mana nih yang memiliki tekanan yang paling besar? Yuk, ya, yang nomor 2 ya. Yuk kita buktikan. Kita kunci dulu yang nomor 2 nih. Luas alasnya berapa nih? Berarti 20 kali 20. Berarti apa? 400 cm kuadrat. Ya kan? Terus kalau yang ini, luas alasnya berapa? 20 kali 50. Berarti 1000 cm kuadrat. Yang nomor 3 berapa? 20 kali 50 sama 1000 cm kuadrat. Yang terakhir nomor 4 yaitu berapa? 10, ini kan 10 dikali 50, 500 cm kuadrat. Nah, dari sini yang paling kecil kan yang balok yang nomor 2. Sehingga tekanan yang paling besar itu adalah yang nomor 2. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal ini kita diminta untuk mengetahui frekuensi dan cepat rambat gelombang. Oke? Nah, di soal ini kita perlu identifikasi terlebih dahulu nih untuk kita dapat menjawab soal ini. Di sini terdapat gelombang ya, sumbu Y-nya itu cm, sumbu X-nya itu waktu dalam detik. Oke? Nah, kita perlu mengetahui konsepnya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam setiap detik. Berarti kita di sini tahu nih, sini sampai sini itu 1 detik, ya kan? 1 detik ini 1 gelombang. 1 gelombang itu artinya 1 periode, ya kan? 1 periode. Periodenya itu ketahuan 1 detik. Nah, frekuensi itu adalah 1 per periode. Berarti berapa? 1 dibagi 1. Tetaplah 1, tapi satuannya hertz. Seperti itu. Oke. Kemudian, kita juga perlu mengetahui cepat rambatnya. Bagaimana persamaannya? Cepat rambat gelombang sama dengan lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Atau bisa juga cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Sama saja. Oke? Yuk, berarti kita perlu tahu dulu nih panjang gelombangnya berapa. Caranya gimana? Nah, di sini ada 75 cm dari puncak sini sampai ke sini. Kira-kira di situ tuh 75 cm ini berapa gelombang? Kita yuk. 1. Ya, 1 nih. 1 tambah segini, 1/4. 1 tambah 1/4. Jadinya 5/4. Berarti lambdanya itu
5/4, frekuensinya itu 1 Hz. Oke, ya udah tinggal dikalikan saja berapa. Jadinya, berapa pakai yang ini ya, yang atas ya. V sama dengan 5/4 dikalikan 1. Betul nggak? Ya kan? Jadinya berapa? 5/4 cm per second. Oke? Nah, ini kita ubah dulu nih. Jadinya berapa nih kira-kira? Bener kan? 5/4, 1 tambah 1/4. Berarti 5/4. Oke, betul kok. Jadinya berapa? 1,25 cm per second. Nah, seperti ini ya. Oke? Oke deh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini cermin cembung menghasilkan bayangan seperti apa? Yang ditanya adalah sifat bayangan cermin cembung. Nah, di tikungan jalan tajam sempit biasanya dipasang cermin cembung. Oke, berarti kita perlu memahami dulu sifat-sifat cermin cembung. Oke. Nah, cermin cembung ini cermin cembung. Cermin cembung ini memiliki sifat diantaranya apa? Maya. Terus tegak, lalu diperkecil. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari cermin cembung. Apalagi kalau diterapkan di tikungan jalan itu diperkecil supaya kita bisa melihat objek-objek secara luas seperti itu. Nah, contoh-contohnya apa? Cermin cembung contohnya ya. Contoh apa cermin cembung? Cermin cembung. Satunya cermin cekung. Nah, contohnya apa cermin cembung? Ada sendok bagian belakangnya ya. Kemudian apalagi reflektor. Apa? Senter. Lampu senter itu reflektornya. Sorry. Ini cekung. Sorry. Kita kebalik. Di sini, aduh, gimana ya? Sapu saja dulu ya. Sorry. Nih sendok bagian belakangnya itu cembung. Bisa juga di sini. Di sini ya, yang cekung. Ini sendok bagian cekungan ini. Ini bagian belakang, ini bagian depannya. Terus kalau cekung apalagi? Ada reflektor center. Ada lagi reflektor apa lampu mobil atau motor. Nah, jadi reflektornya itu pasti bentuknya cekung untuk memfokuskan atau untuk ke jalan ya. Terus apalagi? Peralatan dokter gigi. Nah, kan kalau dokter gigi itu perlu cermin yang cekung supaya besar bisa kita lihat seperti apa giginya, apakah ada bolong atau tidak dan sebagainya. Nah, kalau dicembung itu ada sendok, ada spion, ada apa? Cermin jalan tadi, cermin jalan dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Oke? Kalau kalian tahu coba bantu saya ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di soal ini muatan listrik tersebut ditimbulkan oleh peristiwa penggosokan oleh berarti nih di sini ada batang plastik tiba-tiba itu potongan-potongan kertasnya itu bisa menempel. Itu apa yang menyebabkan hal tersebut, ya kan? Nah, karena batang plastik itu telah digosokkan oleh kain wol. Nah, telah digosokkan kain wol sehingga elektronnya dari kain wol itu berpindah ke batang plastik. Elektron berpindah dari kain wol ke batang plastik. Yang semula kain wolnya netral, batang plastiknya juga netral. Setelah digosok, elektronnya berpindah dari kain wol ke batang plastik sehingga kain wolnya bermuatan positif
dan batang plastiknya bermuatan negatif, sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas yang kecil seperti itu. Oke, jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini adalah soal rangkaian listrik. Yang ditanyakan apa nih? Jika hambatan dalam baterai diabaikan, kuat arus pada lampu L1, L2, L3 berturut-turut. Yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada L1, L2, dan L3. Oke. Nah, langkah pertamanya kita harus identifikasi apa saja yang diketahui di dalam soal. Kita sebut sini adalah R1 ya. Ini R1, ini kita sebut R2, ini kita sebut R3 sesuai nama L-nya ya. Ini adalah tegangannya. Oke, berarti kita perlu membuat rangkaian paralel ini menjadi rangkaian seri. Gimana caranya? 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Seperti itu. Oke. Sehingga 1/R paralel sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Oke. Sehingga 1/R paralel sama dengan 12 nih. Ya kan? 1 ditambah 2. Ya kan? Jadinya 3/12. Terus berarti gimana R paralelnya? 12 dibagi 3. R paralel sama dengan 4 ohm. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui R paralelnya, kita gabungkan kepada R yang seri atau R yang ketiga. R total sama dengan R paralel ditambah R3. Yang mana 4 ditambah berapa? 4 ditambah 4, betul ya. R totalnya jadinya 8 ohm. Seperti itu. Setelah kita tahu R totalnya, kita harus mengetahui juga I totalnya. Gimana caranya? Pakai persamaan V atau tegangan sama dengan hambatan total dikalikan I total. Tegangannya berapa? 12. R totalnya berapa? 8 dikali I total. Coret dibagi 4 2, dibagi 4 3. Sehingga I total sama dengan 3/2 atau 1,5 ampere. Ini I total. Nah, itu ya. Nah, ini I total. Sifat dari arus adalah sama untuk rangkaian seri. Berarti I pada L3 itu 1,5. Ini berarti 1,5 ampere. Karena ini adalah L3 ini berada di rangkaian seri. Kemudian yang di sini kan ini merupakan kita sebut R paralel. R paralelnya juga sama 1,5 tapi dia bercabang ke R1 dan R2. Gimana caranya memisahkannya? Berarti kita ke I pada R1 dulu ya. Gimana caranya? I total dikalikan 1/3. Karena apa? Ini kan perbandingannya 1/3 kan. Ini 1/2, sorry. Ini 1, perbandingannya 1/2. Dijumlah berapa? 3. Berarti 1 kalau untuk mencari R1 itu untuk mencari I pada R1 berarti dibalik. Yang dicari ini berarti yang dipakai ini 1 dibagi totalnya 3. Seperti itu. I totalnya 8. I totalnya itu 1,5. 3/2 dikali 1/3. Seret. Dapatnya 0,5 ampere. Terus I pada R2 sama dengan I total dikalikan dengan, karena ininya di sini berarti 2/3. Sehingga berapa? 3/2 dikali 2/3. Seret. Dapatnya 1 ampere. Sehingga arus pada L1-nya ini 0,5 ampere. Pada L2 itu 1 ampere. Pada L3 itu 1,5 ampere. Seperti itu. Jika kalian masih bingung, bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini adalah
proses pembuatan magnet ya, proses pembuatan magnet secara digosok. Nah, di mana setelah digosok berulang kali dari besi A, B menjadi sifatnya seperti apa? Nah, besi titik A dan titik B itu seperti apa? Gosoknya ini muter gini, seret, seret. Jadi utaranya digosok dari B ke A, seperti itu. Sehingga sifatnya apa? Sementara. Sementara. Nah, pembuatan magnet dengan metode seperti ini akan menghasilkan magnet atau besi itu memiliki sifat magnet secara sementara. Oke. Kemudian utaranya di mana? Utaranya itu di tempat dia pertama menggosokkan, yaitu di titik B. Ini utara. Gitu. Nah, di sini akan menghasilkan selatan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jika ada pertanyaan ditulis di kolom komentar atau cek di sosial media saya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan bye-bye.